Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadila Alifa Zahra, NIM F1 S1 20074 semester 3, Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak pada semester ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem saya, yaitu studi kasus permasalahan yang ada pada Puskesmas atau sistem informasi Puskesmas yang disingkat dengan SIPUS. Sekarang saya akan menjelaskannya, yaitu Puskesmas merupakan unit pelaksanaan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu ataupun sebagian daerah kecamatan. Sepanjang ini terlihat antrian pasien yang tidak teratur serta keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan bisa membagikan kemudahan dalam proses registrasi yang terdapat pada Puskesmas. Pembangunan fitur lunak memakai perlengkapan bantu PHP selaku bahasa pemrograman serta MySQL selaku pengelola basis informasi. Sebaliknya, model proses membangun fitur lunak yang dipakai merupakan waterfall model. Tugas tugas akhir semester ini menciptakan situs berbasis website yang dapat membagikan kemudahan untuk petugas puskesmas dalam melakukan proses registrasi dengan efisien. Selanjutnya kita akan ke pembahasan di mana ada analisis dan desain. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam beberapa bagian konsep komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Dalam menganalisis sebuah sistem, tahapan dasar yang harus dilakukan adalah satu, yaitu mengidentifikasi masalah, dua, memahami kerja dari sistem yang ada, tiga, menganalisis sistem, dan empat, laporan hasil analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem yang berjalan sekarang, di mana sistem yang berjalan sekarang sebagian besar masih melakukan secara manual, yaitu data pasien dan pemeriksaan masih disimpan di dalam sebuah map dan masih disimpan dalam almari. Ada beberapa data sudah disimpan pada sebuah komputer puskesmas yang menggunakan Microsoft Excel, antara lain data obat puskesmas. Sedangkan untuk pengubahan data pasien masih dilakukan dengan membuat kembali data tersebut dengan menggunakan tabel, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, sistem yang saya usulkan yaitu sistem yang berupa sistem informasi puskesmas yang berbasis komputer yang berguna untuk petugas dan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat lunak. Nah, di sini saya ada di screen antar mukanya, di mana tampilannya itu ada pendaftaran. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama pasien, usia, alamat, nomor HP, dan kita klik kirim, dan nanti itu hasilnya atau output keluarannya itu akan seperti ini. Terima kasih. Nah, dia akan mengeluarkan nomor antrian kita yang telah kita isi tadi. Nah, terus sistem tersebut akan mengeluarkan tanggal dan jam yang akan kita inginkan atau kita daftar yang tadi itu. Nah, selanjutnya itu ada DRD, di mana ada pasien, entitasnya yaitu ada ID pasien, nama pasien, alamat, usia, dan nomor HP. Nah, dan juga ada antrian, di mana antrian ini berentitas
ID antrian, ID pasien, nomor antri, tanggal, dan jam. Nah, di sini ada kebutuhan fungsional. Nah, di sini ada use case model di mana user admin ini melakukan login dan juga bisa melakukan CRUD atau create, read, update, delete data pasien dan juga bisa melakukan CRUD data antrian. Selanjutnya ada activity diagram. Nah, yang pertama itu activity diagram login, di mana admin akan melogin, lalu admin mengirim ke sistem, sistem akan mengirim ke database. Jika database memvalidasi dan dinyatakan benar, maka selanjutnya akan kembali lagi ke sistem dan menu pilihan dan ke menu pilihan. Nah, jika database memvalidasi salah, nah, sistem akan kembali lagi ke admin dan login kembali. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram CRUD data pasien, di mana admin ada admin. Yang pertama itu pilihan menu input. Admin akan mengirim ke user pilihan menu. Jika pilihan menu itu berhasil, terus lanjut ke menu input data pasien. Nah, user akan mengirim ke admin lagi menu input data pasien, lalu menjadi input data pasien. Nah, admin mengirim ke user menyimpan data pasien, lalu user mengirim ke database, dan data pasien disimpan. Selanjutnya yaitu ada activity diagram CRUD data antrian, di mana admin itu ada pilihan menu input mengirim ke user. Nah, pilihan menu yaitu mengirim ke menu input data antrian. Menu input data antrian user yaitu kembali lagi ke admin. Admin menginput data antrian. Admin kembali lagi ke user. Dan user itu akan menyimpan data antrian. User akan mengirim ke database dan data antrian disimpan. Selanjutnya ada class diagram di mana ada login itu ada user dan password. Kita bisa meng-add dan membuatnya kembali atau membuat ulang yaitu new. Dan selanjutnya ada pasien. Pasien yaitu ada ID pasien, nama pasien, alamat, nomor HP, dan usia, di mana kita bisa menginput, hapus, dan edit. Nah, selanjutnya ada antrian, di mana ada ID antrian, ID pasien, nomor antri, tanggal, dan jam. Nah, dan kita juga bisa menginput, hapus, dan edit data. Nah, selanjutnya yaitu test case black box testing. Yang pertama, black box testing si ID data pasien. Nah, yang pertama yaitu field ID pasien. Ketentuannya ada field hanya dapat diisi 5 digit angka. Skenario pengujiannya yaitu misalnya kita akan memasukkan data yang benar. Kita masukkan data 46345. Sifat ID pasien ini yaitu integer, di mana hanya 5 digit angka saja. Dan hasil yang diharapkannya itu tidak ada pesan kesalahan, berarti data yang kita masukkan itu sudah benar. Jika kita memasukkan data yang salah, misalnya 46-348, nah maka itu akan mengeluarkan hasil ada pesan kesalahan dan data tidak bisa dimasukkan. Nah, berarti yang kita masukkan datanya itu salah dan tidak memenuhi 5 digit angka tersebut. Nah, selanjutnya ada field nama pasien. Ketentuannya, field hanya dapat diisi 25 digit huruf angka spasi. Nah, di sini itu bertipe data varchar. Di mana skenario pengujiannya kita memasukkan data yang benar, misalnya namanya itu ada Naufal Aditama. Nah, hasil yang diharapkannya itu tidak ada pesan kesalahan, berarti data yang sudah kita masukkan itu sudah benar. Dan yang kedua itu kita memasukkan data salah, misalnya
Naufal Strip Aditama. Nah, maka itu akan terjadi kesalahan dan hasilnya akan ada pesan kesalahan dan data tidak bisa dimasukkan. Selanjutnya ada field alamat. Ketentuannya itu ada field hanya dapat diisi 25 digit huruf angka spasi, di mana tipe datanya yaitu varchar. Misalnya kita akan memasukkan data yang benar. Data yang benarnya itu ada Jalan Selamat Riyadi, Lorong Sakura. Nah, ini data ini akan mengeluarkan hasil yaitu tidak ada pesan kesalahan. Nah, maka data yang kita isi tadi ini ada benarnya. Dan kita akan melakukan pengisian data yang salah nih. Misalnya kita akan mengisi ini dengan lebih dari 25 digit, yaitu Jalan Selamat Riyadi, Lorong Sakura, RT30, Kelurahan Solok Siting, Kecamatan Mengisi Jambi. Nah, maka ada kesalahan dan data tidak bisa dimasukkan. Nah, data tersebut yaitu salah dan melebihi batas yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya itu ada field nomor HP, ketentuannya yaitu ada field hanya dapat diisi 12 digit angka dan ini bersifat integer yang hanya angka saja. Misalnya kita memasukkan data yang benar yaitu 085286914528. Nah, data tersebut yaitu benar, dan jika kita memasukkan data yang salah ini seperti ini 0852 ini ada tanda seperti ini 869 terus 14528. Nah, artinya ini datanya itu salah. Terus kita ada field usia, di mana ketentuannya itu hanya dapat diisi 2 digit angka. Nah, ini bersifat integer ya, hanya angka saja yang boleh dimasukkan. Nah, misalnya kita akan memasukkan angka 20. Nah, berarti itu data yang benar. Dan jika kita memasukkan angka 20 ditambah menggunakan tahun, nah itu akan keluarannya itu salah karena di field usia ini itu bersifat integer dan hanya angka saja yang boleh diisi. Selanjutnya black box testing CRD data antrian, di mana fieldnya itu ada ID antrian. Nah, ketentuannya itu hanya dapat diisi 5 digit angka dan tipe datanya itu integer dan hanya angka saja yang boleh dimasukkan. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang benar yaitu 29856. Berarti datanya itu hasil yang kita harapkan itu adalah tidak ada pesan kesalahan dan maka dianggap benar. Dan jika misalnya kita akan memasukkan data yang salah nih, 29,856, karena integer itu hanya boleh angka, maka hasil yang kita harapkannya itu ada pesan kesalahan dan data tidak bisa dimasukkan. Nah, maka tidak bisa diisi datanya. Selanjutnya ada field ID pasien. Ketentuannya yaitu field hanya dapat diisi 5 digit angka. Seperti ID antrian itu bertipe data integer. Dengannya bisa diisi dengan angka saja, hanya dibatasi yaitu hanya 5 angka saja. Selanjutnya ada nomor antri. Nah, nomor antri ini hanya dapat diisi 3 digit angka. Selanjutnya field tanggal. Nah, tanggal ini ketentuannya yaitu hanya dapat diisi tahun, bulan, dan tanggal saja. Nah, misalnya kita akan masukkan data yang benar. Ada tahun 2020, bulan 12, tanggal 21. Nah, maka ini itu adalah data yang benar dan hasilnya tidak ada kesalahan. Jika kita mengisi atau memasukkan data yang salah, misalnya kita akan memasukkan tanggal dulu, terus bulan, lalu tahun, dan maka akan hasilnya itu ada kesalahan dan data tidak bisa dimasukkan. Nah, selanjutnya ada field jam, yang ketentuannya itu ada field hanya dapat diisi angka saja. Nah, di mana di sini bersifatnya itu date time. Nah, date time itu hanya berupa angka dan tidak bisa diisi dengan tulisan atau abjad. Di sini misalnya angka 12, kita masukkan angka 12 dan tidak ada pesan kesalahan.
Nah, jika kita memasukkan misalnya kita menuliskan huruf jam misalnya, jam 12 seperti ini, dan itu hasil yang akan diperoleh itu ada pesan kesalahan dan data tidak bisa dimasukkan dan berarti itu salah. Kesimpulannya yaitu dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah dihasilkan situs yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas dalam hal melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke Puskesmas. Dengan adanya situs ini diharapkan manajemen Puskesmas bisa menjadi lebih baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Jika ada perkataan atau omongan saya yang kurang berkenan, mohon maaf, dan apabila tugas ini masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.